Dalam rangka pelayanan sakramen perjamuan kudus, ibadah kita saat ini menggunakan liturgi khusus dan dilayani oleh Pendeta Woro Indias Tobing. Untuk memulai ibadah ini, Bapak Ibu Saudara, kami persilakan berdiri dan marilah kita ikuti bersama liturgi khusus hari ini. Mazmur pembuka. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang juga tidak melakukan kejahatan. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu. Sekiranya hidupku tentu, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Aku akan berpegang pada ketentuan, pada ketetapan-ketetapanmu. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Bukan makanan saja kau perlu, mari perlu firman Allah yang merupakan jaminan hidupmu. Haleluya, haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih Kristus menyertai kita. Jemaat Tuhan yang kekasih, sebagai nats pembuka pada pagi ini, yaitu firman Tuhan di dalam Amsal 11 ayatnya yang ke-19 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercelah jalannya dikenannya. Sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya,
hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Oh, betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di dalamnya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya, percayalah dan pegang sabdanya. Hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Jemaat Tuhan yang kekasih, marilah kita menghampiri hadirat Tuhan dalam kerendahan hati, mengakui akan dosa-dosa kita. Bapa Surgawi yang Maha Pengasih, Engkau yang telah mengumpulkan kami sebagai umat milik-Mu di rumah-Mu di sini. Kami teramat merasakan kasih setia Tuhan yang senantiasa memelihara dan melindungi kami. Sebagai umat tebusan-Mu, kami mengaku sering tidak setia, bahkan berulang kali kami mendukakan hati Tuhan lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Hidup dan kehidupan kami belum mencerminkan kasih yang Tuhan ajarkan kepada kami. Ampuni kami ya Bapa, dan rubahkan kami, agar sungguh-sungguh kami dapat mempersembahkan hidup dan kehidupan yang berkenan di hati Tuhan dan dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Raja Gereja kami sembahkan doa ini. Amin. Ku iman menyerahkan seluruh hidupku, sekalipun tak layak kepada Tuhanku. Keinginan dan hasrat hatiku supaya hanya Tuhan mengisi hidupku.
berita anugerah bagi kita sekalian dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan yang ke-9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kasih-Nya pun abadi, tak berubah selamanya. Oh, betapa luhur mulia dan lebar kasih-Nya, sungguh pun mengaku dosanya, memberi hidup bakal. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan firman daripadanya, mari kita berdoa. Di hadapan-Mu, ya Allah, yang kami kenal dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, karena kematian-Mu lah yang boleh kami hayati melalui sakramen perjamuan kudus pada saat ini, maka kami beroleh hidup yang bersumber daripada-Mu. Ajarkan kepada kami, ya Tuhan, dalam rasa syukur atas apa yang telah Engkau lakukan buat kami, pengorbanan-Mu di kayu salib, kematian-Mu yang justru menghidupkan kami, untuk membuat kami senantiasa sadar bahwa syukur kami harus kami nyatakan secara konkret melalui pemberian hidup yang berkenan kepada Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, yang menampakkan perwujudan kehendak Tuhan, dan bukan sebaliknya. Maka firman-Mu pada saat ini, ya Tuhan, ingin mengingatkan kami sekaligus meneguhkan, supaya hidup yang boleh kami lanjutkan merupakan persembahan diri kami yang sungguh menyatakan kehendak-Mu, seturut dan sesuai dengan firman-Mu dan janji-Mu, ya dan amin, ya Tuhan. Kalau kami senantiasa berpegang pada apa yang menjadi firman-Mu, kami sungguh beroleh mengalami di dalam kebahagiaan yang sejati. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami pada saat ini, baik hamba-Mu yang menyampaikan, yang mau menyampaikan apa yang seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu, dan bagi kami yang mendengarkannya, memberi diri untuk dilingkupi, dikuasai oleh kuasa-Mu sendiri, sehingga sungguh saat ini menjadi perjumpaan secara pribadi bersama dengan Engkau, ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami siap untuk hidup daripadanya. Dalam Kristus Yesus Sang Firman hidup, kami landaskan doa kami. Amin.
Mari jemaat kita membuka bagian firman Tuhan dari kitab Ulangan 30. Kitab Ulangan pasal yang ke-30, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita baca secara berbalasan. Saya membaca ayat yang ganjil dan jemaat sekali membaca bagian ayat yang genap. Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Tetapi jika hatimu berpaling dan kau tidak mau mendengar, bahkan kau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Jika kekayaan bisa membuat orang bahagia, tentunya seorang Angela Merkel, orang terkaya di Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api lalu mati. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya seorang Michael Jackson, penyanyi terkenal di Amerika, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis dan mati. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya G. Vargas, Presiden Brazil, tidak akan menembak jantungnya sendiri dan akhirnya dia mati. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya seorang Marilyn Monroe, seorang artis cantik dari Amerika pada zamannya, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi sehingga berujung pada kematiannya. Jika kesehatan membuat orang bahagia, tentunya seorang dokter Terry Costa, dokter yang sangat terkenal di Perancis, tidak akan membunuh dirinya sendiri ketika dia menyaksikan satu peristiwa di televisi yang membuat dirinya depresi setengah mati dan akhirnya dia memilih membunuh dirinya sendiri. Jemaat yang terkasih, bagaimana ketika kita menyaksikan peristiwa ini? Mengapa ini bisa terjadi? Kalau pada saat ini kita ingin belajar pilih mati atau hidup, pastinya kita memilih hidup. Tapi nggak cukup hanya sampai di sana. Hidup yang seperti apa yang kita pilih?
Karena bisa saja seseorang hidup, tapi sesungguhnya dia mati secara rohani, bukan mati pada saatnya nanti, tapi tidak mengerti apa yang menjadi tujuan hidupnya. Apa arti hidup ini? Mengapa aku masih bisa hidup saat ini? Kalau kita sungguh menyadari akan arti hidup itu sendiri, Bapak Ibu, pertama-tama, hidup itu tidak pernah bersumber dari diri kita sendiri. Kita berusaha, kita berupaya, kita menjalankan hidup ini, tapi kuasa yang menentukan kita masih bisa hidup atau mati itu sungguh bersumber dari Tuhan. Pemberian hidup dari Dia yang mau kita syukuri. Karena bukankah kalau tadi dalam penghayatan berita anugerah, pengakuan dosa, kalau kita tidak mengaku bahwa kita adalah orang berdosa yang seringkali rentan, rapuh akan segala godaan di dunia ini, dengan segala apa yang juga dihadapi mereka, sehingga harus memilih mati. Kekayaan, ketenaran, kecantikan, kesehatan, maka sesungguhnya kita juga harusnya mati. Bukankah itu yang juga dinyatakan dalam tulisan Paulus kepada jemaat di Roma? Dan kita sudah tahu itu semua, yaitu dalam Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita sudah tahu bahwa harusnya upah dosa karena kita orang berdosa adalah maut, yaitu mati. Tapi syukur kita kepada Allah dalam Kristus Yesus yang menganugerahkan hidup yang kekal itu bagi saudara dengan saya. Dan saat ini kita hayati itu melalui sakramen perjamuan kudusnya. Bagaimana kita mengingat bahwa inilah pemberian hidup dari Dia, dan harganya, taruhannya Bapak Ibu, untuk memberikan yang terbaik buat kita sampai pada kematiannya. Maka ketika Bapak Ibu dengan saya memilih kehidupan, sampai seberapa besar taruhan itu buat Dia. Apapun yang kita berikan memang tak pernah sebanding dengan apa yang Yesus berikan kepada kita. Tetapi hari ini kita diingatkan, jangan pernah main-main. Jangan pernah menggampangkan sesuatu. Ketika kita menghayati arti kehidupan yang boleh Tuhan berikan kepada kita, dan karenanya Dia harus mati untuk kita. Ketika tidak mengubahkan hidup kita pada hal yang semakin berkenan pada apa yang menjadi maksud Tuhan, masih memperpanjang kehidupan kita, maka apa artinya? Betul, kalau orang mengatakan berapa lama kita hidup memang penting, tapi jauh lebih penting bagaimana kita hidup. Setiap kali kita merayakan ulang tahun, setiap kali kita sungguh berbahagia karenanya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau boleh bertanya, setiap kali tiba pada hari kelahiran kita dan kita boleh merayakan, mensyukuri hari ulang tahun kita, kebanyakan kita meminta apa dari Tuhan? Apa? Para penatua? Sehat, ya. Apalagi? Umur panjang, panjang umur, kata paduan suara wilayah 3, wilayah paduan suara karunia. Bapak Ibu sekalian, sama. Umur panjang, sehat. Hanya itu? Dan lain-lain. Wah, itu banyak, Bu. Boleh minta
umur yang panjang, boleh minta kesehatan, tapi tidak cukup hanya itu. Yang kita minta supaya ketika Tuhan masih memberikan hidup kepada kita, Tuhan, ini menyenangkan hatiku, tapi kiranya juga menyenangkan hati Tuhan. Melalui kitab Ulangan kita belajar bagaimana umat Israel telah gagal menghayati arti kehidupan yang menjadi anugerah Tuhan. Mereka jatuh dalam dosa, mereka dididik oleh Tuhan, mereka dibentuk oleh Tuhan, keluar dari tanah pembuangan, hidup dalam karya keselamatan, dalam perjanjian Tuhan. Tapi apa yang menjadi kenyataan kehidupannya? Karena itulah bagian kitab Ulangan ini kembali diulang. Kenapa harus diulang oleh Tuhan? Inilah manusia, begitu rapuh dan rentan, begitu sangat terbatas adanya, jatuh kembali dan perlu diulang untuk diingatkan. Dan ini penegasan dari Tuhan dalam masa kesabarannya. Ketika engkau masih berbuat seperti itu, ketika engkau melupakan aku dalam hidupmu, kau sama saja memilih kematian. Bagaimana mereka diberikan petunjuk ketika harus memilih kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, yang sesuai dengan maksud Tuhan ketika mau mengeluarkan mereka dari tanah pembuangan, ketika mereka masih diberikan umur panjang sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Dalam konteks itulah firman ini dinyatakan. Pesan firman Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mulai dari ayat yang ke-15, kita perhatikan satu ayat sebelumnya. Mari kita baca bersama-sama ayat 14 dari kitab Ulangan ini. 3, 2, 1. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni dan di dalam, untuk mereka tidak melakukan firman Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, ingat, aku menghadapkan kepadamu hari ini kehidupan, keberuntungan, kematian, dan kecelakaan. Tuhan menyatakan ini dengan tegas dan dengan jelas. Dalam kasih setia Tuhan tentunya, Tuhan ingin memaparkan semuanya ini, tapi tetap dengan mengatakan, karena itu pilihlah kehidupan. Itu yang dikatakan pada sebelum ayat yang terakhir. Kalau engkau tahu, kalau engkau tidak melakukan firman, kau sama saja memilih kematian sekalipun kau hidup. Maka pilihlah kehidupan bagimu. Jemaat yang terkasih, perintah Tuhan kembali diulang. Aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu. Bagaimana caranya? Hiduplah menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu. Dan ini kembali diungkapkan oleh Tuhan. Tapi jika engkau tidak melakukan firman, engkau tidak melakukan apa yang aku nyatakan pada saat ini, maka engkau yang memilih sendiri untuk binasa. Itu yang dinyatakan pada ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Pada ayat yang terakhir 19 sampai 20, Tuhan kembali menyatakan, kalau langit, kalau bumi menjadi saksi dari apa yang Tuhan kembali ulangi kepada mereka, kalimat yang terakhir di ayat yang ke-19, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Diulang lagi, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka.
Jemaat yang terkasih, saudara sekalian, kita pun hidup dalam penghayatan yang seperti ini. Kita terhisap sebagai umat perjanjian Allah. Bagaimana di tahun yang baru 2014 yang masih bulan kedua ini? Ketika di awal khotbah saya menyebutkan beberapa nama, maka saat ini ketika firman Tuhan diulang bukan hanya bagi umat Israel, tapi diulang kembali buat saudara dengan saya. Pada dasarnya Allah yang tidak pernah berubah akan kasih setianya itu. Kalau kita ingat, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Itu ya dan amin. Untuk apa Allah sampai mengosongkan dirinya, merelakan dirinya dalam Tuhan kita Yesus Kristus untuk mati menderita di kayu salib, kalau dia tidak sesungguhnya ingin kita hidup. Tapi seringkali kita sendiri yang memilih untuk mati karena kelakuan kita. Kita sendiri yang memilih jauh hidup dari umat sebagai umat perjanjiannya dengan memilih binasa. Padahal sesungguhnya firman Tuhan hari ini sangat jelas sekali. Tuhan menghendaki kita hidup dan bukan mati. Hidup dan mati bukan perkara nanti, tapi perkara saat ini. Dan hari ini kita diingatkan bahwa ketika kita hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan sebagai kasih kita kepada Dia, maka disitulah berkat itu ada. Kembali lagi, berkat bukan diukur dari materi, kekayaan, kesehatan, ketenaran semata. Kalau karena semuanya itu tidak ingat Tuhan, apa artinya? Tapi kalau itu menjadi berkat Tuhan, sesungguhnya ketika itu menjadi bagian kita, di sana kita mengingat itu berkat dari Tuhan dan akan kupersembahkan kembali untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah hidup yang sesungguhnya. Aku telah gagal Tuhan, aku telah berdosa, aku telah bersalah. Jemaat yang terkasih, jangan hukum kita dengan masa lalu kita. Yang lalu biarlah berlalu. Kalau hari ini masih Tuhan anugerahkan kepada kita, itu anugerah yang luar biasa. Jangan pernah sia-siakan itu. Kita masih diberikan kesempatan, dan memang ini maunya Tuhan. Kita tidak pernah mengalami kematian kekal, tapi hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Selamat menikmati hidup anugerah Tuhan. Kalau seorang Paulus punya filosofi, punya moto, hidupku bukannya aku lagi, tapi hidup yang kuhidupi dalam daging adalah hidup oleh iman kepada Kristus Yesus anak Allah. Galatia 2 ayat 20. Kiranya ini juga menjadi kerinduan kita bersama. Itulah hidup yang sesungguhnya. Tuhan memberkati. Amin. Dan terkasih, tiba saatnya saat ini kita memasuki pelayanan sakramen perjamuan kudus. Kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus karena Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptiskan dan mengaku percaya serta tidak berada di bawah pengembalaan khusus. Kami juga dengan penuh sukacita menyambut saudara-saudara yang berasal dari gereja lain yang bersedia dan siap untuk merayakan perjamuan kudus bersama dengan kami di sini. Agar perjamuan kudus ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita, selayaknya lah kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama kita?
dengan istri atau suami, dengan orang tua atau anak, dengan saudara-saudara, dan dengan teman dan tetangga, dan dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Di dalam ketidaksempurnaan kita, kita percaya Allah menyucikan kita dari segala dosa kita, memperbaharui hidup kita, memampukan kita untuk mempersaksikan kasih Kristus melalui hidup kita, dan melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus saat ini. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Mari kita berdoa. Syukur kami kepadamu ya Tuhan, atas pemberian hidup karena kematian-Mu, dan Kau kalahkan melalui kebangkitan-Mu, dan kami hidup dalam kuasa kebangkitan-Mu untuk mengalahkan segala kedagingan kami, segala apapun yang masih berkecamuk dalam diri kami. Dan syukur kami kepadamu Tuhan, Engkau memilih kehidupan bagi kami, hidup yang kekal dan abadi itu. Kau sediakan, Kau ampuni dosa kami untuk hidup dalam anugerah perjanjian-Mu. Itulah yang sungguh boleh kami syukuri Tuhan, dan rasa syukur kami ini boleh kami nyatakan melalui penghayatan kami memenuhi undangan perjamuan kudus-Mu yang tidak hanya berakhir pada saat ini saja, tapi akan menyatu dalam seluruh kehidupan kami untuk menyalibkan kedagingan kami, menyangkal keegoisan kami, dengan setia mengikut Tuhan apapun godaannya, setia sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus yang menjadi pusat dan sumber syukur kami melandaskan doa kami ini. Amin. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita, dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Kristus yang pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia, kelahiran dan kehidupan Kristus, anaknya di antara manusia, pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, dan kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan, di mana Ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatunya. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan di dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus, menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, dan berpeliharalah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu, damai, damai dan sejahtera, damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu, damai, damai dan sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu, damai, damai dan sejahtera. Roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah
bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Jemaat yang terkasih, apakah kita semua sudah mendapatkan roti ini? Baik yang di dalam maupun yang di luar. Jika kita sudah, marilah jemaat, makanlah sambil ingat dan percayalah
bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia bagi saudara dan saya. Mari kita memakannya dengan penuh syukur. Cawan minuman syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Ambillah. Amin. Mazmur 139. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Kau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau.
Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja Engkau bersama-sama. Engkau, sekiranya Engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau? Aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mazmur 139. Jemaat sekalian, apakah kita sudah memiliki anggur, baik yang di dalam maupun yang di luar? Jika sudah, marilah minumlah sambil ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia, bagi saudara dan saya. Mari kita meminumnya dengan penuh syukur. Sebagai syukur kita bersama atas apa yang boleh kita terima, mari kita berdoa bersama-sama. Allah yang kekal, kami bersyukur untuk misteri suci perjamuan kudus ini, yang di dalamnya Engkau telah memberikan dirimu bagi kami. Anugerahkanlah supaya kami dapat pergi ke dalam dunia dengan kekuatan Roh-Mu, untuk bersaksi dan memberikan diri kami bagi sesama. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Sambil mengumpulkan cawan-cawan perjamuan kudus, kita menyanyi Biar Ku Tumbuh di Batangmu. Menjadi ranting yang segar, jika Engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Denganmu sajaku bersatu, dan tercerai sesaat pun. Kasih-Mu pandu di jalanku, ku hidup oleh hidupmu. Dengan salib-Mu menang, dikala Kau beri terang. Diriku milikmu abadi, Engkau tumbuhkan imanku, yang dalam aku Kau mulai, Kau sempurnakan bagiku. Oleh-Mu berjuang hingga berubah yang lebat. Semati berdiri. Jemaat, kami undang berdiri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan iman percaya kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari kita berdoa. Syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya apa yang boleh kami hayati melalui undangan perjamuan kudus-Mu, sungguh kami boleh resapi, menyatu dalam penderitaan-Mu untuk menghadapi setiap godaan, tantangan iman yang berupa apapun. Kami terus akan dikuatkan Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Menyatu juga bersama dengan para korban di Sinabung, Manado, dan sebagian di daerah Jawa Tengah dengan Gunung Kelutnya. Oh Tuhan, menyatu bersama dengan mereka melalui
kasih yang terbagi dalam persembahan syukur yang boleh kami nyatakan. Kiranya membuat mereka merasakan di mana Engkau ketika penderitaan itu terjadi, yaitu di dalam penderitaan itu sendiri, karena mereka merasakan kehadiran-Mu, pertolongan-Mu, melalui apa yang juga boleh kami nyatakan sebagai gereja-Mu, sebagai tubuh Kristus yang esa. Inilah yang menjadi syukur kami ketika pada tanggal 25 Februari pun kami hadir sebagai gereja-Mu untuk mengucapkan syukur atas pekerjaan pelayanan-Mu di dunia yang boleh Engkau percayakan kepada kami. Berkatilah ya Bapa, sehingga gereja-Mu di sini bahkan menyatu dengan gereja-Mu dimanapun tempat, sebagai tubuh Kristus yang semakin signifikan dan relevan untuk sungguh terpanggil menghadirkan Kristus di dunia ini bagi orang-orang yang membutuhkan. Bapa, kami juga menyerahkan kehidupan kami masing-masing pribadi dalam sehat dan sakit, dalam duka dan suka, dalam tawa dan tangis, di keluarga kami, tempat kami bekerja, tempat kami belajar, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk Kau hiburkan, Kau kuatkan dan Kau semangati, karena kami tidak pernah Tuhan biarkan sendiri. Bagi-Mulah kami persembahkan hidup kami untuk melakoni semuanya itu ya Bapa. Inilah permohonan doa kami, sempurnakan segala sesuatunya, sambil kami terus menyatukan hati bersama dengan kerinduan bagi diri-Mu untuk menjadikan Indonesia melalui pemilihan umum yang ada, melalui pesta demokrasi yang boleh dipersiapkan, menghadirkan para pekerja-Mu yang bekerja untuk Tuhan melalui rakyat yang dipimpinnya, memberikan hati yang senantiasa mengabdi kepada-Mu. Siapapun mereka Tuhan, kami mengambil bagian di sana untuk menggunakan hak politik kami yang terbaik, yang berkenan kepada Tuhan. Dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang agung, kami melandaskan doa kami ini. Amin. Besarlah untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Besar benar, besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungguh berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Pergilah, pilihlah hidup, dan hiduplah menurut kehendak Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam
dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kasih karunia menyertai kamu. Meski tumpuanku pada Yesus Tuhanku, tidaklah aku jauh dari susah dan keluh. Di dunia yang fana, ku kan tahan berperang. Di surga yang bakal, dengan Yesus ku menang. Benar-benar besarlah